Halo semua, perkenalkan nama kakak Ketut Wiranto. Kakak merupakan mahasiswa semester 3 PGSD Universitas Lampung. Di sini kakak akan memberikan atau membagikan satu video pembelajaran dari kelas 4 SD. Tentang apa itu? Simak video ini sampai habis. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Maka dari itu, mari kita mengenal apa yang dimaksud dengan padi. Ayo membaca. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk di Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji. Padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir, supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Benih yang sudah siap dipindah tanamkan akan dipindahkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu, batangnya akan memanjang. Petani juga menggarai, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen, padi gabah ditumbuk dengan lesung atau gilingan sehingga sekam kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut dengan beras. Setelah membaca bacaan di atas, marilah kita mendiskusikannya dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Kakak akan memberikan satu jawaban pada pertanyaan yang pertama. Apa isi bacaan di atas? Bacaan di atas berisi tentang mengenal tanaman padi. Nah, untuk pertanyaan 2, 3, 4, dan 5, silakan adik-adik jawab pada kolom yang sudah disediakan. Baiklah, jika sudah selesai menjawab, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita. Selanjutnya yaitu, apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita, apakah hak dan kewajiban kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, marilah kita mengamati gambar tersebut. Gambar A, gambar B, dan gambar C. Diskusikan gambar tersebut, lalu jawab pada kolom-kolom yang sudah disediakan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan pada kolom tersebut. Untuk mencari teman diskusi, ajaklah teman kamu, ataupun saudara, ataupun keluarga kamu untuk berdiskusi tentang gambar-gambar yang di atas. Baiklah, di sini kakak akan membagikan satu contoh jawaban pada gambar A. Pertanyaannya, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Jawabannya, penebangan pohon secara liar. Pertanyaan yang kedua, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Tindakan tersebut tidak baik karena merusak hutan. Yang ketiga, dampak bagi lingkungan. Dampak bagi lingkungan yaitu longsor, banjir, dan kekeringan. Yang keempat, dampak bagi orang lain, yaitu bencana alam. Bencana alam akan mengakibatkan kekhawatiran bagi orang lain. Yang keempat, atau yang terakhir, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Ya, karena setiap orang lain memiliki hak untuk menjawab kelestarian hutan. Nah, lanjutkan isi kolom-kolom pada kolom yang belum dijawab. Baiklah, tadi kita sudah menjawab beberapa pertanyaan.
Dan kemudian kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kamu sebelumnya telah belajar tentang padi. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo kita cari tahu. Baiklah, selanjutnya kita akan mengamati beberapa gambar. Yang pertama yaitu tanaman padi. Padi pada umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu hangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah yang berlumpur, yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya yaitu tanaman teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan dengan suhu baik. Untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai dengan 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang bersubur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Nah, demikian penjelasan dari tanaman teh dan tanaman padi. Setelah ini, diharapkan adik-adik semua dapat membedakan tempat tumbuh antara tanaman padi dan tanaman teh. Baiklah, demikian video pembelajaran dari kakak. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dengan baik dan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.